Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang datang kepada kami. Dan ini menunjukkan kepada kami bahwa Allah sungguh peduli untuk keselamatan kami manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Paulus berdiri di depan dewan kota Athena, di mana dia menerangkan tulisan yang ada di kota itu, dan mereka mengatakan kami menyembah, kami worship God yang tidak kami ketahui, unknown God. Ya, dan Paulus menerangkan Allah yang tidak kalian kenal itu inilah Allah yang, yaitu Kristus Yesus ini, pencipta langit dan bumi. Dalam diri Yesus yang kemudian wafat, menderita, dan bangkit. Dan ketika mereka mendengar kata kebangkitan, mereka tidak bisa terima di dalam pikiran dan otak mereka. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita sulit sekali menerima segala misteri kehidupan tentang Allah. Ya. Karena memang itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam bahasa yang tak dapat mampu kita terima. Disitulah pentingnya Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang akan menerangkan siapa Yesus, yang akan menerangkan siapa Bapa. Karena Allah ini Roh Allah sendiri, bukan kita manusia. Sebab kalau nanti dalam pikiran-pikiran kita manusia dalam perjanjian dalam masa sebelum Kristus, ya, pikiran kita sendiri yang bisa satu sama lain saling bertentangan, saling tidak pas, gitu kan, tidak sesuai dengan rencana Allah, ya, bisa dipengaruhi oleh kuasa kegelapan juga. Disitulah kita lihat bedanya agama Kristen yang dibawa oleh Yesus ini, yaitu Roh Allah yang menyatakan kehendak Allah bagi manusia, ya. Bukan hanya menyatakan dengan siapa sebenarnya Allah itu. Itulah, ya, kita, maka penting sekali bagi kita untuk menyadari dan mohon Roh Kudus membimbing, menuntun pikiran hati kita semua. Sehingga apa yang kita jalankan adalah kebenaran sejati, ya, the true truths, ya. Dan ini penting di zaman kita, karena zaman kita adalah zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan kebenaran, post truths, ya, segala sesuatu benar, segala sesuatu juga tidak benar, hoax, kebohongan, dan macam-macam. Maka lebih daripada sebelum-sebelumnya kita harus menyadari, selalu mohon Roh Kudus supaya membimbing, menuntun, membuat pikiran kita seperti jelas benar. Jadi kebenaran bukan karena apa yang kukatakan, tapi kebenaran faktual. Ya, nah karena itulah maka semoga kita semua hari ini dan saat-saat ini sungguh mohon, ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, ya, persiapkan hati kita, ya, persiapkan diri kita untuk mencari kebenaran dan mohon kebenaran sehingga hidup kita berjalan dalam langkah laku yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita dan mendorong kita untuk memohon kebenaran, Roh Kudus yang mengungkapkan siapa Yesus, yang mengungkapkan siapa Bapa, dan Dia menyatakan kepada kita apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah yang benar dan penuh sukacita. Semoga Anda dan saya dan kita semua hidup dalam kebenaran sejati seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.